Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Agninur Fazrin, Program Studi S1 Manajemen Kelas H, nomor NPM 43434022022065. Baik, saya akan menjelaskan tentang harta dan Islam. Harta dalam Islam, objek yang memiliki nilai manfaat yang harus dikelola dengan baik sebagai sarana untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, kedudukan harta dibagi menjadi 4. Nomor 1 ada harta sebagai amanah, nomor 2 ada harta sebagai ujian, dan nomor 3 ada harta sebagai sarana untuk beribadah, dan nomor 4 ada harta dalam zakat dan sedekah. Baik, kita jelaskan tentang harta sebagai amanah lebih dahulu. Nomor 1 ada di surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu dan apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu nafkahkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Di nomor 2 ada di surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi dan artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Baik, saya akan menjelaskan tentang hadis riwayat Bukhari nomor 1 yang berbunyi, sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas rumah tangganya. Harta juga adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 2 ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang memiliki harta lalu ia tidak menunaikan haknya kecuali harta itu akan menjadi sumber keburukan baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Baik, nomor 2 kita dilanjut ke harta sebagai ujian. Nomor 1 ada di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Nomor 2 ada surat At-Taubah ayat 55 yang berbunyi, janganlah harta dan anak-anak mereka itu mengagumkanmu. Sesungguhnya Allah menghendaki agar dengan harta dan anak-anak itu mereka diazab di dunia dan agar jiwa mereka menjadi melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Quran surat At-Taubah ayat 55. Sangat takut ya. Baik, nomor 3 ada di surat Al-Muluk ayat 15 yang berbunyi, dialah yang menjadikan bumi ini mudah untuk kalian, maka berjalanlah di permukaan bumi dan makanlah sebagian rezekinya, kepadanya lah kalian akan kembali. Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Baik, di sini juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai pemimpin di bumi ini untuk melihat bagaimana kalian mengelola dan menggunakannya. Maka hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah melalui wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 2 ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya harta itu adalah ujian bagi umatku dan seseorang akan ditanya tentang bagaimana ia memperoleh dan menggunakannya. Baik, nomor 3 ada hadis riwayat Bukhari lagi, barang siapa diberi harta oleh Allah lalu ia tidak memberikan hak-hak harta itu, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta yang menjadi api yang membakar tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Jangan lupa buat bersedekah ya guys. Nomor 4 ada harta sebagai sarana ibadah. Kita jelaskan ya. Nomor 1 ada surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 268. Baik,
yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu dan apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu nafkahkan, padahal kamu sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Nomor 2 ada Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi mereka, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Baik, di nomor 3 ada di Surat Al-Hasr yang berbunyi artinya, apa yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta rampasan perang, maka itu adalah untuk Allah, Rasulnya, keluarga dekat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya di antara kamu. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Baik, kita jelaskan di hadis ya. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 2 ada hadis riwayat Muslim. Sedekah yang paling utama adalah yang diberikan oleh seseorang yang kaya dan tidak ada rasa takut miskin. Mulailah dengan memberi kepada keluargamu. Tuh, yang awal tuh yang disedekah itu keluarga dulu. Yang tidak mampu baru ke orang lain. Kadang kan suka kebalik ya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 3 ada hadis riwayat Muslim dan Bukhari yang berbunyi, jika seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 5 ada harta, zakat, dan sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, artinya bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi, dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan orang yang terbelenggu, hamba sahaya, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, yang menepati janji, dan yang sabar dalam kesulitan dan penderitaan dan saat-saat pertempuran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Nomor 2 ada di Surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, miskin, amil zakat, para mu'alaf, untuk hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Baik, di sini ada hadis tentang zakat. Yang pertama, hadis tentang zakat, hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Islam dibangun atas 5 pokok: mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika mampu. Itu. Baik, di sini ada Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya. Baik, di sini juga ada hadis tentang sedekah. Nomor 1, hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Nomor 2 ada hadis riwayat Muslim, tidak ada hari yang datang melainkan setiap tubuh anak Adam akan ada kewajiban sedekahnya. Setiap ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah menuju masjid adalah sedekah, dan menolong orang di jalan adalah sedekah juga, begitu. Jadi sedekah tuh bukan berupa tentang uang. Kadang ucapan yang baik, langkah-langkah menuju tempat yang baik juga itu adalah sedekah, gitu. Baik, kita lanjut di memperoleh harta.
Untuk memperoleh harta secara syariah di dunia modern, umat Islam disarankan untuk ada nomor 1 di melakukan bisnis dan perdagangan yang halal dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Nomor 2, bekerja dengan niat ibadah, yaitu untuk mencari nafkah yang halal dan membantu orang lain. Nomor 3, ada berinvestasi secara syariah dengan menghindari riba dan spekulasi. Nomor 4, memulai usaha sendiri yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nomor 5, mengelola sumber daya alam seperti pertanian, peternakan dengan cara yang baik dan bermanfaat. Nomor 6, menghindari riba dan praktik yang dilarang dalam Islam seperti perjudian dan penipuan. Begitu. Nomor selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan harta. Baik, menggunakan harta dalam Islam, penggunaan harta harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Harta harus digunakan untuk menunaikan kewajiban zakat dan sedekah sebagai bentuk pembersih harta dan membantu sesama. Nomor 2, kita harus memberikan nafkah untuk keluarga yang menjadi kewajiban seorang muslim. Nomor 3, kita harus meningkatkan kualitas diri dan pendidikan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nomor 4, kita harus mendukung pembangunan masyarakat melalui investasi pada infrastruktur dan fasilitas umum. Dan yang nomor 5, kita harus menghindari pemborosan dan menggunakan harta secara sederhana saja. Nomor 6, kita harus berinvestasi secara halal untuk berkelanjutan keuangan di masa depan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, seorang muslim dapat menggunakan hartanya untuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akan menjelaskan juga tentang menggunakan harta yang lain. Bagi mahasiswa yang ingin berinvestasi secara syariah di dunia modern, ada beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan. Beberapa cara yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain nomor 1 ada di reksadana syariah. Itu banyak ya sekarang di aplikasi-aplikasi juga sudah ada reksadana syariah. Ini memudahkan kita untuk berinvestasi secara syariah. Baik investasi dengan risiko terdiversifikasi dan dikelola secara profesional. Begitu. Kita juga harus tahu ya, kita investasinya tuh di mana, aman tidak, bersyariah tidak, begitu. Nomor 2 ada di saham syariah. Investasi di saham perusahaan yang menjalankan bisnis halal. Kita jangan kayak nanam saham nih di perusahaan yang nyekik, kan itu bukan investasi ya, malah rugi. Gitu. Kita juga harus berinvestasi di saham-saham yang syariah aja, kayak kan ada tuh di bank-bank syariah itu juga kan mereka sudah membuka saham di bursa saham ya. Baik, nomor 3 ada di properti syariah, investasi di properti yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan nomor 4 ada emas dan logam mulia. Baik, ini tuh sangat-sangat investasi yang sangat-sangat menguntungkan ya dari tahun ke tahun, karena harga emas dan logam mulia tuh dari tahun ke tahun ada kenaikan. Baik, investasi yang stabil dan aman itu ada di emas dan logam mulia. Menurut riset, emas dan logam mulia itu investasi yang sangat-sangat stabil dan aman, karena investasi yang berjangka untuk panjang dan tidak beresiko seperti saham dan reksadana, begitu. Baik, nomor 5 ada di crowdfunding syariah, berinvestasi dalam proyek sosial dan ekonomi yang halal. Nomor 6 ada investasi startup syariah, mendukung bisnis baru yang sesuai dengan prinsip syariah, begitu. Nomor 7 ada peer-to-peer lending syariah, memberikan pinjaman dengan sistem bagi hasil yang adil. Baik, nomor terakhir, pembahasan terakhir tentang kita menggunakan harta. Berikut adalah beberapa contoh menggunakan harta yang kurang bijak di kalangan mahasiswa. Ini contoh yang kurang bijaknya ya. Nomor 1 ada di pemborosan untuk gaya hidup mewah. Panduan dalam Islam ada di Quran surat Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Nomor 2 ada belanja berlebihan di e-commerce. Nomor 3 ada pengeluaran untuk hiburan yang tidak sehat. Dan ini juga ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Baik, nomor 4 ada langganan hiburan digital berlebihan. Nomor 5 ada menggunakan harta untuk gengsi di media sosial. Kita harus tekankan, bergaya hiduplah satu level di bawah penghasilan kita.
Baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini tentang harta dan Islam. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.